Balik lagi di Ruang Ngobrol. Sekarang bersama saya Ian dan ada Mas Sizo. Biasanya kalau dia itu kan soal One Piece. Ya, tapi sekarang beda nih. Kita bakal bahas tentang film lokal. Film baru lokal kemarin yang keluar. lagi booming yang kemarin. Bener banget. Dapat berapa penonton? 3 juta? 3 juta dalam 9 hari, men. 9 hari. Wow. Gila. Gila. Juta. Itu hampir 3 nyaingin juta. film horor terbaik beberapa tahun lalu. Hampir nyaingin Pemuja bener sih. Setan. Pemuja Setan ya, yang Yang terakhir itu ya. 4 juta. 4 juta Dalam 1 bulan 37 hari sekian. Oh, ini baru 9 hari dan mereka udah dapat 3 juta, men. Gila. Dan mereka tuh berani tabrakan bareng filmnya Marvel. Berani loh, seberani itu film Indonesia. Dan ya kemarin waktu aku nonton di XS1 ya di kota ini, nah itu tuh kayak yang rame banget, ternyata hype-nya tuh nggak kalah tuh loh dari film Marvel. Walaupun kalah sama KKN COVID. Kalah, nggak ada COVID lagi nih di XS1. Kayak gitu, rame banget kayak gitu. Mungkin buat teman-teman yang masih belum sempat nonton, kan penasaran kan, sebagus itukah, serame itukah, atau sekeren itukah, atau se-uncensored itukah? Pasti kan banyak orang uncut, ya, benar-benar uncut. Nah, pasti kan banyak yang penasaran soal itu. Nah, kita di sini mau bahas kenapa sih kira-kira itu film bisa rame? Kenapa Mas Izo? Mungkin karena dari hype-nya ya, itu filmnya diangkat dari tweet Twitter dari Itu ya. Simple Man ya, Simple Man. beberapa tahun yang lalu di situ, dan waktu itu booming banget karena mungkin di tengah tahun. Jadi waktu itu ada lagi boomingnya di pertengahan semester, banyak mahasiswa yang lagi KKN di situ, dan ada cerita yang bener-bener relate sama kondisinya waktu itu. Jadi bener-bener booming. Sempat dibikin buku juga. Jadi selain tweet juga ada buku di situ novel sebenarnya. berarti? Yap, novel gitu. Novelnya keluar. Nah, di situ sampai akhirnya diangkat ke layar lebar kayak gitu. Padahal itu pending beberapa kali kan? 2 tahun. 2 tahun. Di pending 2 Gila, tahun. ya. Gila banget kayak gitu. Netizen kan pasti kan udah pesimis kan dari awal, wah ini film bakal flop, gak bakal ada yang nonton, saingan sama Doctor Strange. Sebenarnya kayak gitu, tapi mungkin ya yang udah nungguin dari dulu, yang udah beli novelnya juga, yang ngikutin Simple Man, itu kan dia kan masih terus bikin cerita horor kan. Oh iya, sampai sekarang masih update ya? Selain Kakak Desa Penari itu ada beberapa yang lain. Nah, itu mungkin jadi penasaran nih apa nih kayak gitu. Tapi eksekusinya gimana? Jujur kalau aku sendiri kan nonton filmnya nggak baca tweetnya sampai kelar, paling cuma beberapa tweet. Jadi aku cuma paham kalau ceritanya itu tentang beberapa mahasiswa yang harus KKN di suatu tempat terpencil dan tiba-tiba mereka ada semacam ada diganggu sama beberapa makhluk halus. Cuma itu aku tahunya, itu toktil. Untuk detailnya kira-kira yang kamu baca ada yang beda nggak? Kalau untuk detailnya, kalau aku sih rada kaget ya, nggak tahu nih sama atau beda yang soal si Nur itu tiba-tiba diliatin sosok makhluk gede banget ya, kayak apa ya, mungkin genderuwo ya. Genderuwonya. Nah itu aku inget sih kalau dia emang melihat semacam sosok itu, cuman apakah iya sedetail itu, segede itu? Sebenarnya untuk penggambaran genderuwo sendiri ya oke sih, maksudnya jelas ya, kalau di filmnya jelas itu tuh genderuwo kayak gitu, dan ya emang sejelas itu sebenarnya. Dan memang di siang hari. Iya. Oh. Tapi jujur ya, aku tuh hampir lupa sama cerita yang di tweetnya, makanya ada mahasiswa yang mungkin masih ingat banget sama Dikit-dikit. sama versi Twitternya. Makanya aku suka bandingin, ini beneran genderuwonya itu muncul di siang-siang dan sejelas itu. Benar. Ya. Benar. Dan mungkin buat teman-teman yang masih penasaran, itu ceritanya tentang 5 atau 6 orang ya kemarin ya? 6 orang. salah 6 orang yang ada proyek KKN itu di satu tempat, tempatnya kan disensor ya, B coret. Iya, Ya, tempatnya kan, disensor, B, tapi coret. itu dijelasin dari bahasanya kan. Mereka pakai bahasa Jawa Timuran kayak gitu. Nah, di situ mereka ternyata banyak diganggu sama beberapa makhluk halus. Nah, yang plot utamanya sih di situ. Yang bikin menarik kan harusnya kenapa mereka diganggunya itu kan. Iya, Nah. jadi emang dari kalau di treatnya kan itu kan nggak dijelasin nih kenapa mereka bisa dapat tempat itu, kenapa mereka mau di situ kayak gitu. Tahu-tahu udah di situ aja kayak gitu. Cuman kalau di film itu dijelasin nih, jadi mereka tuh ada kayak survei duluan kayak gitu. Nah, miss-nya tuh mulai di sini nih. Si karakter yang namanya Nur ini kan kayak lebih peka ya. Punya sixth sense. Punya sixth sense untuk melihat dunia lain kan. Nah, dia tuh ikut ke surveinya. Dari awal. Dari awal itu badannya udah gak enak, dan dari awal dia tuh kayak yang
Feelingnya udah terasa, enak, ya aduh, feelingnya ada udah nggak jelek beres ya, banget nggak di beres. situ. Nah masalahnya kok ya Kok ya dilanjutin. kok ya diterusin gitu loh di situ. Harusnya kan bisa pindah, bisa ngajuin ke tempat yang lain atau gimana. Atau paling nggak gitu. cerita lah sama temen-temennya. Nah, Jangan. kayak Wah, gitu. lanjut. Sebenarnya ini penambahan scene yang nggak perlu ya kayak gitu ya. Malah itu membuat karakternya si Nur itu jadi kurang dapat porsinya kayak gitu. Nah aslinya si Nur tuh gimana tuh kalau dari treatnya? Ya, selain ikut survei ya, anggap aja scene survei itu nggak ada ya, itu Nur. Kayak dia tuh berarti emang bisa emang ngerasain, emang seperti bisa itu kayak sifatnya? gitu, iya. Oh, Tapi kan harusnya kan kalau ada tambahan scene yang nggak perlu ini jadi kan jadi kurang gitu loh karakterisasinya kayak gitu. Dan ada juga beberapa miss dari dimensi bahasanya ya. Harusnya mereka itu pakai yang mungkin yang penduduk lokal tuh bisa pakai Jawa Timuran penuh dan yang lain bisa pakai bahasa Indonesia dengan bahasa Indonesia yang baik ya. Nah itu kadang-kadang tuh kecampur tuh loh. terlalu kecampur aduk, nggak konsisten ya? Nah iya, masa ada warga lokal yang bisa bahasa Indonesia, sedangkan settingnya itu di tengah hutan, iya yang nggak bisa terjangkau mobil kayak gitu. Kalau bilang itu warga modern ya nggak juga, ya nggak mungkin kayak gitu. Sama yang aku sayangin itu soal building karakternya tuh kurang banget. Jadi kita tahu-tahu dikenalin sama 6 mahasiswa ini plus satu apa ya? Ketua kampung atau apa sih istilahnya? Iya. Nah, tiba-tiba tuh langsung seperti itu bless. Jadi nggak ada ya, istilahnya building karakter, kita kenalan dulu sih karakter Nur tuh kayak apa, Widya kayak apa. Soalnya kalau menurutku pribadi, film yang bagus itu yang penonton bisa tahu karakter si A tuh kayak gimana, B itu kayak gimana. Iya benar-benar. Jadi pengenalan karakternya agak kurang ya di Malah sini. hampir nggak ada, tahu-tahu tuh kita disuguhin Tahu-tahu konflik ada masalah. aja. Oh ya. Iya itu juga filmnya juga intens dari awal ya Intens sampai dari akhir awal. gitu. Terlalu intens untuk film horor yang notabene biasanya naik turun. Jadi kayak malam itu bakalan keluar hantu-hantunya, siang juga bakalan nyantai dulu. Mungkin ada sedikit kasih tahu background story-nya di pagi hari ya kan, malamnya terus intens lagi. Nah ini tuh formulanya hampir intens, mau pagi, mau malam tetap diajar sama hantu-hantunya. Siang Kayak pagi ada demit. Ya jadi kayak bayangin aja dari siang sampai malam kamu KKN di situ dan kamu harus nginep beberapa mungkin 1,5 bulan atau 2 bulan di situ dan itu kayak diganggu terus. Itu harusnya berapa bulan sih kalau KKN yang normal? Aku nggak ikut KKN soalnya itu, sorry ada nggak paham soal KKN. Kalau dari kampusku zaman dulu ya itu 2 bulan minimal. 2 bulanan? 2 bulan. Oh. Tapi yang sekarang itu udah mulai ke 1,5, udah mulai 1 bulan. 2 bulan, 1,5 bulanan, oke. Berarti emang ada anehnya di situ ya, kalau dari awal emang udah perasaannya nggak enak. Harusnya kan mereka, apa ya, semacam mikir nggak sih, wah gua di tempat ini 2 bulan, bakal kuat nggak ya, siap mental nggak ya? Harusnya si Nur dari awal udah kayak gitu, udah mikir kayak gitu ya. Kalau 2 bulan dia sininya sakit terus ya susah juga kalau 2 bulan loh guys. Cuman yang harus diacungin jempol dari film ini tuh settingnya. Ya, Aku settingnya seneng banget bagus, sama settingnya settingnya. bagus. Kamu sekali nonton pun udah tahu kalau ini tempatnya tuh benar-benar terpencil tengah gunung dan lain-lain. Buat akses ke sana tuh susah. Bener banget, Itu bener banget. kelihatan banget. Nah, cuman sayang banget kalau dari segi storyline ya, walaupun storyline-nya itu udah ada, waktu dituangin ke film kurang jadinya. Sama ada 2 kali opening. Aku nggak tahu itu buat apa. Maksudnya kan yang pertama nih, oh ada tagline-nya nih, Kakak ini sama menari. Oke, Oh, ya berarti udah kan kita kan openingnya masuk, selesai, kita ya? kan masuk ke film. Ternyata itu lagi. masih dikat lagi tuh, masih dikat lagi. Aku Nggak juga tahu kaget sih, kenapa. anjir. Dan itu Apa ada kamera yang di rotate ya. gitu. Nah itu juga bikin agak. Mungkin mereka agak maksudnya bagus. bikin apa ya, semacam hal baru. Cuman buat penonton, sebagian orang, saya sendiri sih nggak pusing aku nonton. Ini ngapain diputar-putar Mungkin ya? kamera yang di rotate itu kayak yang menandakan kalau mereka tuh masuk ke dunia yang lain kayak gitu ya. Tapi itu enggak, waktu itu tuh kayak mereka tuh baru sampai ke kakak desanya itu kan pakai mobil. Baru Terus awal-awal. mobilnya di rotate, kayak gitu, bikin yang nggak kurang nyaman sebenarnya. Kurang nyaman. Mungkin buat penonton yang matanya sedikit nggak baik, nggak sehat, bakal pusing. Tadi langsung pusing aku, langsung Iyalah. mumet aku. Ini ngopo sih? Iyalah. Kalau Kayak dari gitu. segi karakter sendiri pun menurutku proporsinya nggak Nggak berimbang ya, nggak berimbang. Ada ya. yang bagus. Menurutku Nur sama Widya sih cocok ya, pas sama perannya. Cuman yang lain. Mungkin karena ceritanya di Twitter kan ada dua versi kan, dari Sinur dan Fokusnya dari ya? Widya ya, fokusnya. Jadi emang maunya ditekan kedua ini, cuman penekanan take atau penekanan dimensi dari Nur sama Widya itu tuh nggak terlalu dikuatkan gitu loh. Jadi kita tuh masih kayak, oh ini tuh harusnya tuh mereka berenam nih, kayak gitu. Nggak, mereka berdua kayak gitu. Ada beberapa film yang bisa menekankan jadi di porsinya mereka, misalnya 30 menit nih, 15 itu karakter A, 15 menit karakter B. Nah, bagusnya Jadi- gitu biar kita dapat karakternya tiap orang. Nah, iya kayak gitu. Jadi round karakternya di situ masih belum jelas.
dia itu siapa, antara Nur kah atau Widya kah atau bahkan Ayu kah, kayak gitu. Kayak gitu. Oke, itu kalau dari segi cerita sama karakternya. Kalau dari segi apa nih istilahnya ya? Segi visualisasi setan ya? Apa ya istilahnya setelah filmnya? Ya itulah segi visualnya. Kalau dari segi setannya pun jadi pun kurang serem ya kalau aku nonton. Kenapa kok kurang seneng? Jadi bukan kurang seneng, kurang serem. Oh, kurang serem. Dari segi desainnya pun nggak ada yang bener-bener bikin, wih anjir serem, nggak ada, sama sekali nggak ada. Dari segi siapa namanya Dawuh ya? Badarawuhi itu kan semacam penguasa kan ya, penguasa hutan itu. Nah itu sama sekali nggak ada sosok serem-seremnya tuh nggak ada. Walaupun katakanlah dia emang wujudnya manusia cantik, tapi kita tuh sama sekali nggak takut kayaknya. Harusnya kan dari kalau dia tuh mencekam lah misalnya. Mungkin kurang efek asap atau efek apa? Ya mungkin ya biar kelihatan intimidasinya. Sama sekali nggak intimidasi. Nyai Ratu Roro Kidul tuh kalau di film-film zaman dulu tuh ya cuman kayak gitu doang. Tapi serem kan? Iya, tapi kan ada efeknya, ada penunjang efeknya kan. Nah ini waktu dia keluar sih, Badarawuhi itu sama sekali nggak takut. Maksudnya ini kayak cuma orang normal lagi nari, udah titik. Nggak pakai koma, udah cuma kayak gitu. Jadi sama sekali nggak ada kesan intimidasinya. Genderuwonya pun cuma siluet ada mata merah, udah kelar. Maksudnya kan anjir, ini yang katanya budget banyak banget kayak gini ya. Sebenarnya untuk budget yang banyak banget sebanyak itu dan itu pending 2 tahun, kalau menurutku itu kurang worth ya. Maksudnya selama 2 tahun tuh mereka harusnya bisa ngubah atau nambah ya. Bahkan dari segi translate bahasanya ke bahasa Inggris, ada subtitlenya. Itu tuh kurang konsisten, di awal bilang apa, di akhir bilang apa, kayak gitu. Jadi kayak yang ya kayak gitu. Cuman kalau sebagai penonton awam, aku sih bisa nikmatin ya. Aku sama sekali nggak ngantuk, tumben lah aku belum nonton film, aku nggak ngantuk. Dokter Strange aku ngantuk. Karena intens dari awal kayak gitu. Mungkin karena kamu harus ngikutin, jadi gimana nih kayak gitu. Aku penasaran sih sama nasib beberapa karakter yang di situ sebenarnya. Maksudnya kayak gini. Oke ya. Yang twistnya sih, kalau menurutku ya, kalau memang udah ada twist. Yang pertama tuh soal waktu si Nur joget tengah malam. Oh ya. Nah, dan tiba-tiba ternyata yang joget Widya. Maksudnya, itu sebenarnya waktu itu di mimpinya Widya kalau nggak salah. Jadi Widya tuh mimpi, dia tuh ngelihat Nur jalan. Kalau di Twitter ya, Widya tuh Widya tuh bangun terus lihat Nur jalan keluar. Loh Nur, kenapa dia tuh keluar ke lapangan sebenarnya. Harusnya tuh di lapangan, kalau di Twitter di lapangan ya. Jadi di lapangan kayak gitu. Terus dia joget-joget di tengah lapangan. Lah kan Widya kan ketakutan nih. Terus dia teriak-teriak dong kayak yang di film, teriak-teriak. Loh, Nur bangun Nur. Ternyata kebalik. Itu dibalik. Iya, dibaliknya sama, ternyata dibalik. Ternyata yang udah nari itu si Widya. Itu gitu. Aku sebagai orang awam yang nggak nonton, yang nggak baca sampai sejauh itu cukup kaget, Udah bagus, eksekusinya udah bagus. Eksekusinya udah bagus. Tapi sebenarnya lebih elemen horornya itu karena di tengah lapangan, bukan di belakang rumah. Berarti emang salah ya settingnya ya harusnya? Settingnya sedikit salah. Kalau itu di tengah lapangan, maksudnya kan dia agak jalan agak jauh kayak gitu. Di tengah lapangan, misalnya kalau kita kenal ya di tengah alun-alun kayak gitu, di tengah alun-alun desa gitu loh. Nah itu kan kayak yang, kayak di tengah-tengah kan kayak tengah malam bikin rame, rame desa atau tiba-tiba ada orang kayak gitu. Dan ya ada beberapa karakter yang harusnya tahu lah kalau udah kayak gitu tuh berarti udah ada yang nggak beres kayak gitu. Sedangkan ini kan di film kan enggak, di film kan ada beberapa karakter yang harusnya tahu. Tapi ada yang tiba-tiba teriak. Terus apa ya? Anton atau satunya siapa tuh? Maksudku warga lokalnya. Oh, harusnya ada warga lokal yang tahuan dari. Iyalah. Yang punya rumah kan harusnya tahu si ibu siapa itu. Oh iya. Ibunya itu. Ibu kemana ya? Nah itu kan dia kan selama ada kanen di rumah kan. Enggak menolong atau enggak apa. Sama sekali enggak ada ya. Itu orang kemana ya? Makanya emang ada beberapa porsinya tadi benar, porsinya kurang rata karakter-karakter yang penunjang yang bisa. Ya mungkin emang mau difokusin kedua orang itu sih, cuman menurutku tetap aja nggak kurang adil. Kurang ini aneh. Kurang menekankan dua juga. Karakter yang lain tuh si Anton sama satunya siapa sih, aku lupa namanya. Aku juga lupa. Itu bener-bener nggak kayak expose loh. Sama sekali ya, mungkin ada satu bagian sama si satu karakter itu yang nanti menjelang akhir cerita dia naik motornya mogok dibawa ke desa lain. Ya itu sih, cuma itu top itu mungkin. Ya itu juga ya. Itu juga ada di Twitter itu. Itu bagus sih sebenarnya eksekusinya. Aku juga nggak nyangka, anjir ada desa lain. Nah sayangnya nggak kelihatan kalau mereka itu bukan manusia. Maksudnya kita lihat ini cuma manusia biasa, itu kan cuma nebak-nebak. Maksudnya kan lebih bagus kalau dibikin suasananya creepy atau apa. Ini sama sekali nggak ada suasana creepy. Iya kurang eksekusinya kurang horor ya. Kurang banget. Bahkan di tag terakhir pun waktu si Ayu ya bener ya, Ayu tiba-tiba jadi penari, udah pakai baju ijo-ijo itu pun kurang serem menurutku.
Sebenarnya ekspresinya Ayu Ya. udah mulai dapat sih di situ, tapi dia kurang apa ya? Kurang mungkin kalau bagus itu kalau dia tuh benar-benar netes mata tuh loh. Jadi dia tuh nariknya Nangis terkesan sambil nangis itu. nariknya tuh sambil Terkesan nangis. terpaksa ya. Oh iya kayak gitu. Dia emang ada muka terpaksa sih waktu itu sih, tapi Cuman kurang aja. dia cuma kepaksa doang kan. Mm-mm. Kayak gitu. Sayang banget. Nah bahkan waktu warga sekitar yang jadi setan pun masih kelihatan ini make upnya anjir, cuma make upan doang. Sama sekali nggak ada serem-seremnya. Agak. Ekspresinya kurang ya Udah. untuk film yang kepending 2 tahun ke belakang. Jadi mereka tuh kayak mungkin gini, mereka udah produksi dan mereka udah anggap itu selesai dan anggap itu berhasil dan sukses. Jadi nggak ada koreksi lagi setelah itu kayak Nah, gitu. yang aku jadi pertanyaan, kenapa mereka nggak nyontoh film Indonesia lain yang menurutku sukses kayak Jelas Pengabdi Setan? Kenapa nggak? Dari settingnya kan udah dicontoh kan, dari yang setting yang kamu bilang bagus itu, yang masuk ke hutan and so on, jauh cuma banget itu kan settingan doang. dari kalau nggak salah dari Impeti Gore ya, apa itu namanya? wanita. Oh, perempuan dari Perempuan Pekerjaan Tanah, Ahab. Perempuan Nah, itu Tanah kan Jahanam. udah hampir sama kan. Tapi setting ya, desainnya. nah yang bikin keren lagi kan kemarin habis itu aku nonton Perempuan Tanah Jahanam Oh. lagi. Ku tarik kata-kataku deh. Lah, kenapa? Bagusan Perempuan Tanah Ya Jahanam. iyalah. Tadi aku, nah waktu awal habis nonton aku langsung kira, wah keren ini settingnya daripada Perempuan Tanah Jahanam. Aku tonton lagi, wah gak jadi. Kalau Perempuan Tanah Jahanam kan itu kan dari naik apa namanya, naik delman kan. Naik delman, Bener-bener udah nggak ketahuan bisa- ya. Maksudnya nggak bisa Nggak diakses. sama sekali gitu. Pakai motor pun nggak bisa gitu. Nah kalau ini kan masih bisa pakai motor Bisa tuh, pakai tapi kan motor, berarti kan urut-urutan. menandakan kalau jalannya jauh dan terjal. Jadi kalau untuk keluar dari desa itu ya mau nggak mau ya nunggu siang atau nggak harus ada kendaraan. Kalau lari ya di tengah-tengah hutan bisa di Ya, Cegat, gitu. cegat. Nah kalau endingnya ini gimana menurutmu? Hmm, Aku endingnya, sorry ya bukan ending sih. Aku lebih epilognya suka kalau epilognya. Epilognya suka, cuman kalau bagian endingnya nggak kerasa kalau itu klimaks. Sebenarnya itu ada satu poin lagi yang miss di sini tuh sebelum ending ya. Jadi ada satu bagian yang poin. Jadi si Badara Wuri hantunya utamanya ini sebenarnya dia itu udah ngincer si Widya dari awal. Dari awal ya, nah itu dia tuh ngincer Widya tuh emang karena dia esek-esek sama si cowok siapa sih namanya? Oh Bukan ya? Bukan karena itu kan berarti? Enggak, Oh, enggak. iya. Ya emang dia itu udah ngincer Widya dari awal, Dari awal, kayak ya. gitu. Cuman sama Ayu barangnya yang buat itu nggak dikasih. Gitu. Barang apa nih? Kan mungkin buat yang Oh belum iya, tahu barang ya. apa tuh? Yang apa tuh namanya ya? Apa ya? Gelang, bracelet atau apa Iya. namanya? Gelang yang di samping itu sama selendangnya itu nggak dikasihin sama Ayu gitu. Jadi mau nggak mau Ayu yang menerima konsekuensinya. Jadi disimpan sebenarnya sama Ayu. Itu mispersepsi ya di situ ya. Jadi ada satu karakter cowok yang pengen, yang disuruh sama Badara Wuhi untuk jadi ajudannya. Jadi dia disuruh ngasihin ini ke ceweknya itu. Nah, cuma si cowok tuh nyuruh orang lain lagi gitu. Cewek lain. Iya, cewek lain. Yang kebetulan seneng sama si cowok. Nah, dikira si Ayunya itu barang itu tuh buat melet si cewek ini. Padahal taunya si cowok buat ngelindungin. Taunya. Taunya. Jadi itu miskonsepsi dari awal ya. Jadi itu agak kurang dijelasin kalau Widya itu disukai dari awal. Ya walaupun di awal film tuh Widya udah mulai nggak nyaman kali ya. Dia udah denger gamelan, terus di tengah hutan tuh dia denger gamelan. yang Nah, soal- satu lagi aku jadi inget terlalu sering ada suara gamelan. Seharusnya jadi gimmick yang bagus. Yang bisa buat kalau timingnya pas bisa ngeluarin suasana serem yang pas. Cuman terlalu sering dipakai. Jadi waktu ada suara gamelan cuma suara gamelan karena nggak diikutin sama sesuatu follow yang up serem. ya, Iya, follow sama up. nggak diikutin sama follow up kejadian-kejadian apa kayak Jadi gitu. cuma suara gamelan doang, cuma suara gamelan. Ya walaupun di treatnya kayak gitu ya aku nggak tahu. Aku nggak tahu nih. Jadi kurang creepy di gimmicknya itu. Sayang banget sih. Bener banget sih, tapi ya 3 juta 9 hari. Iya, itu Pahit banget cuma. ya itu udah jadi takaran sukses ya di samping itu bagus atau jeleknya. Sukses loh itu gila. Tapi sebenarnya bisa lebih bagus, maksudnya Iya, bisa dikembangin lebih bagus dari lagi. segi kualitas kan, jelas. Udah bener banget. Ya ini kan selain karena timingnya pas libur lebaran, selain karena hype-nya dan lain-lain sebagainya sih. Uncut-nya gimana nih? Oh gila, aku juga bingung tuh. Itu beneran S1 marketing nih kayaknya. Yang bikin aku penasaran, ada versi yang cut gak sih? Ya nggak tahu. Loh, ada nggak sih tapi selama ini kita nonton yang di iklan-iklan Nggak tahu. Nggak tahu. nggak ada kan kayaknya? Belum ada mungkin. Nggak Belum tahu. ada, kalau ada mau buat apa ditonton? Itu yang aku bingung dari awal loh. Kalau emang dari awal udah pakai embel-embel uncut, emang ada bioskop tertentu yang nayangin versi cut? Nah itu yang nggak tahu. Nah, uncut-nya ini gimana nih? Menurutmu perlu nggak dikasih? Tapi apa nih embel-embel uncut? Ya perlu banget buat nunjang. Pinter itu. Oh, Pinter. Nggak salah. Cuman ya habis nonton masalah kecewa atau enggaknya kan urusan terakhir. Yang penting orang-orang udah beli tiket.
Pinter itu sebenarnya. Cuman kalau untuk adegan yang harusnya uncut itu menurutku adegan wajar nih, biasa aja. Kalau kita sebagai penonton dewasa yang nonton loh. Ya, kan sekarang udah ada ini kan, udah ada apa namanya? Sensor ya dari lembaga berapa tahun ke atas, 13 tahun ke atas, 17 tahun ke atas itu kan udah ada kan. Harusnya. Jadi sebenarnya nggak ada adegan esek-esek. Literally esek-esek itu kayaknya nggak ada deh. Ya nggak ada lah, semuanya pasti implisit lah. Terus buat apa angkatnya? Soalnya kan orang-orang pasti mikir ke situ kan. Benar. Ya ada adegan esek-eseknya nih. Kepo nonton habis. Bahkan di Twitter pun nggak ada adegannya, cuman kita diceritain aja, oh ternyata mereka tuh udah bersetubuh di tempat tertentu kayak gitu. Di tempat yang nggak boleh. Itu tempat apa sih sebenarnya tuh? Tempat buat apa itu kolam-kolamnya? Aslinya tuh tempat apa itu? Tempat pemandiannya kan. Tempat pemandian kan? Tempat pemandiannya kan. Iya. Tapi sakral. Atau enggak sebenarnya? Ya tempat pemandiannya buat dawuhnya. Dawuh itu penarinya ya. Penari yang disuruh pada dawuh itu namanya dawuh. Oh berarti emang tempat sakral ya dari awal? Emang nggak boleh masuk situ ya? Kalau ditanyakan itu kan bersebelahan dengan sama hutannya itu kan? Bersebelahan dengan desa yang tak kasat mata kan. Oh. Gitu. Jadi harusnya tuh di situ tuh genderuwonya tuh ada banyak. 1000 gitu. Di tengah hutan tuh isinya genderuwo semua. Nah, mungkin karena budgetingnya, jadi cuma satu yang keluar di awal. Cuma awal doang. Itu aja cuma siluet. Iya. Udah. Di awal. Oh, ada yang full ya, yang pas Iya pas pertama itu doang kan. Didateng itu pas yang mandi kan datengin HO. Kan, Nah, itu bikin miss. Jadi waktu si Nur itu mandi, dia tuh didatengin genderuwo gede banget nih. Tapi harusnya si Nur tuh punya kayak kodam yang ngelindungin dia itu ya, 24 jam ya, simbahnya simbahnya itu itu. belakangnya itu Bahdok namanya. Harusnya dia itu dilindungi Bahdok. Jadi nggak ada yang namanya makhluk halus deketin Nur tuh nggak ada. Tapi di film ini ada nih. Sampai mau megang loh, udah jarak 5 cm itu si genderuwonya itu. Berarti harusnya peran simbahnya itu benar-benar ngelindungin ya? Harusnya. Defender ya? Iyalah, dari awal kan mbahnya sama Badarwi datang, si mbahnya juga datang. Oh, udah langsung ya? Langsung face to face kan. Nah ini waktu. Sorry, tadi HP-nya jatuh. Oke, sampai gimana tadi, Mas itu? Tadi kan udah waktu Nur mandi nih. Nah tiba-tiba tuh ada genderuwo datang tuh di kamar mandi dan kamar mandinya terkunci kayak gitu. Nah di situ harusnya tuh Mbah Dok tuh nolongin, harusnya ya katanya penolong, penolong penjaga. Kodam kan Mbak ngikut kita terus nih 24 jam mau kita dimanapun. Tapi tiba-tiba ada satu sosok. Tiba-tiba ada satu sosok yang nakutin Nur dan itu Mbah Dok ngopi kali ya di mana nggak tahu. Kopi yang harusnya pahit tapi jadi manis. Nah ya. Kemudian ada satu lagi yang bikin aku penasaran sih soal makam-makam yang di YouTube. Itu kan udah jelasin di film kalau itu makam-makam penari-penari terdahulu. Jadi emang yang jadi penari yang jadi dawuh atau yang disukai Badarwi itu pasti ngikut dia ke alam. Oh itu berarti orang luar atau orang dalam? Orang dalam. Makanya semuanya anak-anak di situ kan pergi kan, ya? disuruh kerja di luar kan. Nah biar mereka tuh nggak diambil sama Badarwi. Sebenarnya itu. Soalnya nggak dijelasin secara eksplisit di situ. Kita cuma bisa nebak sih kalau aku sebagai penonton awam. Sebenarnya ada karakter yang ngomong ya, ini kemana sih anak-anaknya, kenapa di sini ya, tua semua? Nah itu ada kan. Ada. Cuman ya itu nggak dirangkum. Sayang dong. Ya nggak dirangkum sama. Kalau itu benar-benar dijelasin dan jadiin plot utama cerita bakal bagus ceritanya. Bener. Jadi misalnya ada konklusinya kayak gitu ya. Sayang soalnya. Nah itu enggak. Ya karena Badarwi masih berkuasa kan dia cerita. Iya sih. Iya nggak Kalau ada kan kalau film horor kan biasanya kan hantunya kalah nih, hilang. Ini enggak. Ini stay. Ini kejahatan yang menang ini. Yang hilang orang-orangnya yang kakak ini pulang. Kapok. Terlepas dari kisah nyata atau enggaknya ini ya epilognya sih menurutku cukup kaget juga nih. Aku sempat mikir wah endingnya bakal happy ending. Serius, aku bakal mikir gitu deh. Karena di Twitternya itu udah dijelasin kalau ya endingnya kayak gitu, ya udah memang nggak bisa. Oke, gitu aja buat teman-teman yang mungkin penasaran kalau mau nonton tunggu beberapa hari lagi aja. Masih rame. Masih rame banget. Oke, gitu aja mungkin kalau teman-teman yang pengen ntar dulu belum. Oh iya. Kalau ada teman-teman yang mau request mau review apa nih, review film, review game atau apapun itu bisa silahkan di komen atau DM di Facebook bisa, di Instagram juga bisa. Yoi. Nanti tinggal kita omongin sama teman-teman yang expert di bidangnya itu. Yoi. Oke, gitu aja. Saya Ian. Saya Zizu. Dah. Bye-bye.